Bapa di surga, sungguh lagu ini adalah seruan kami kepadamu. Biarlah engkau buang dari mata kami penglihatan yang lain. Biarlah kami melihat salib itu. Bahkan pada saat ini. Biarlah hati kami juga dibersihkan. Sehingga hati kami berdebar dengan debaran Kristus, bahkan pada saat ini. Dan biarlah mulut kami pun disucikan, sehingga mulut kami hanya berisi pujian kepada Tuhan, bahkan pada saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, untuk membuka mata kami, untuk membersihkan hati kami, dengan memakai mulut hamba-Mu kepada pendengaran anak-anak-Mu. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk secara leluasa menguasai tempat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Iya. Siapa yang belum kenal sama saya? Hampir semua ya. Oke, banyak sekali. Nama saya seperti tertulis Denny B. Saragi. Kenapa saya bikin B? Karena tidak relevan lagi, tapi masih nama saya. Denny itu Denny Boy. Saya sudah man sekarang ya. Jadi Denny Boy Saragi. Ya. Waktu nama ini dibuat karena ada orang yang manggil saya Denny Boy katanya gitu. Jadi keterusan jadi Denny Boy. Jadi ini nama ini dari perawat di rumah sakit sebenarnya ya. Saya dulu lama jadi staf Perkantas 16 tahun di Medan ya. Jadi Perkantas adalah penyelenggara acara ini, Persekutuan Kantong Terbatas. Dulu kami sering bilang begitu, Perkantas ya. Saya alumni dari FKM USU, Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Sama juga sering diplesetkan Fakultas Kombur Malutup katanya. Karena ilmunya waktu itu nggak jelas ya. USU juga sering diplesetkan juga itu ya. Universitas Salah Urus katanya. Jadi saya itu banyak punya latar belakang yang biasa-biasa aja itu semua berarti kan ya. Kemudian saya masuk Perkantas, saya sekolah teologi. PhD saya adalah dalam bidang systematic theology. Saya sekarang bekerja sebagai dosen dan bidang saya bioetika di kampus, karena saya dosen di kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana. Ya, tetapi sebagai panggilannya adalah sebagai teolog. Ya, karena PhD saya dalam bidang sistematik dan kepakaran saya adalah kalbat. Saya tidak malu dan tidak sungkan menamakan diri saya teolog, karena itulah apa adanya saya. Ya, istri saya Borusi Layan, anak saya 3 orang. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 14. Luar biasa ini ya. Roma pasal 13 1 sampai 14. Satu bagian yang saya kira relevan dan tepat sekali di akhir camp kita hari ini. Mari kita membacanya secara responsori ya. Apakah Anda memakai TB2 atau TB1 ya? TB1. Ada TB2, ada TB1. Bebas aja ya, beda-beda dikit kok. Jadi kalau adanya TB1, baca TB1. Kalau TB2, baca TB2. Kebetulan saya TB2 ya. Bukan karena lebih baik, tapi ya karena ya mengikuti zaman aja saya ya. Demikian firman Tuhan, saya ganjil teman-teman genap ya. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab orang yang berbuat baik
Tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian darinya. Sebab itu perlu kita tunduk, bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sebab perintah berikut, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan perintah lainnya sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, coba lihat dulu merek bajunya. Apa merek baju? Brandnya apa? Nggak ingat. Ada yang merek bajunya, brandnya di atas 10 juta? Nggak ada. Perkantas semua ini ya. Persekutuan kantong terbatas. Jadi yang alumni juga perkantas gitu ya. Atau uangnya habis untuk persembahan. Pasti ada brandnya ya. Brand terkenal. Coba dicek sebelah kanan kalau terlalu nggak sopan. Ya. Oke. Ya. Karena pada hari ini kita akan ganti baju, teman-teman sekalian. Karena tema kita adalah bukan pakai LV, bukan pakai Bossini, atau bukan pakai merek lain, tapi tema kita adalah kenakan Kristus. Kenakan Kristus. Dan yang menarik sekali, kenakan Kristus ini adalah satu dalam bahasa Yunaninya itu ya, satu aorist imperatif. Itu artinya kita memakai sekali dan tidak boleh ditanggalkan lagi. Bukan dipakai terus-menerus, tidak. Tapi dipakai sekali karena dia begitu mahal. Kalau kamu mungkin saya nggak punya, tapi kalau ada yang punya pakai baju, bayangkan kamu pakai baju itu yang paling mahal, apa merek baju paling mahal ya? Katakanlah bajunya LV, saya nggak tahu mahal nggak itu, ya? Karena sering saya tengok itu di merek-merek, ya. Apa mungkin kalau kamu pakai baju LV, kan ada orang pakai baju, bahkan LV-nya besar gitu, LV besar kali begitu, supaya orang tahu bahwa itu merek LV gitu. Apa mungkin kamu setelah pakai baju itu kamu tutup lagi dengan merek lain? Pasti nggak kan? Kamu akan buka. Wah,
Demikian juga hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita mengenakan Kristus sekali untuk selamanya dan kita akan memenuhi panggilan kita. Di Roma 8 kita sudah bahas tentang siapa kita. Saya kira yang bawakan itu Bang Nikolaus, ya betul ya, Bang Daci. Ya. Siapa kita? Saya nggak hadir, tapi saya menduga jawabannya kita adalah yang dikasihi, kan judulnya dikasihi. Kita adalah kekasih Kristus. Ya. Roma 12 kita bicara bagaimana kita hidup sebagai siapa kita. Maka jawabannya adalah kita dipersatukan. Ya. Kita adalah umat Tuhan. Hari ini kita bahas tentang bagaimana kita hidup sebagai saksinya. Kita adalah orang yang diutus, orang yang mengenakan Kristus. Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebenarnya Roma ini adalah Injil tentang realitas baru. Roma sebenarnya persis seperti apa yang berita Yesus berikan, yaitu tentang kerajaan Allah telah tiba. Yesus ketika datang melayani dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah tiba. Tetapi Paulus menyampaikannya dengan cara yang lebih didaktif. Ya. Coba kita lihat, saya ulang sedikit sebelum kita membahas secara lebih detail Roma pasal 13. Roma pasal 1 sampai 3 itu bicara tentang semua orang berdosa. Betul ya? Roma 1 sampai 3 itu semua orang berdosa. Karena itu ketika itu kemudian dibahas di Roma 13, etika atau moral atau pesan Roma 13 itu bukan untuk orang berdosa. Roma 13 ini untuk umat Tuhan. Roma pasal 3 ayat 5 bicara tentang bahwa kita dibenarkan oleh iman. Oleh karena itu Roma 13 ini adalah tentang bagaimana orang yang sudah dibenarkan oleh iman itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Roma pasal 6 ayat 8 itu bicara tentang hidup baru. Kita menerima hidup baru. Karena itu Roma 13 bicara bahwa hidup baru itu bukan tentang saya dengan saya saja. Atau saya dengan teman saya. Hidup baru itu adalah tentang saya dan dunia ini. Saya dan negara, saya dan masyarakat. Roma 9 sampai 11 bicara tentang bahwa keselamatan itu ada dalam sejarah dan dalam kedaulatan Allah. Tidak ada yang salah ketika Allah memilih Israel. Tidak ada yang salah ketika kemudian Israel digantikan dengan kita orang percaya. Itu semuanya sudah Allah rencanakan sejak semula. Sampai-sampai Paulus berkata, wah luar biasa rencana Allah. Tidak ada kekilafan di situ. Dalam bahasa keren orang teolog, Yesus Kristus bukan rencana cadangan. Atau ada sini yang punya itu, teologi cadangan. Artinya, sebenarnya Yesus itu gak rencana datang. Cuma karena manusia berdosa, ya datanglah dia. Itu namanya kristologi cadangan. Soteriologi cadangan. Bahwa kedatangan Kristus adalah rencana serap gitu. Karena sudah ada kekeliruan yang dibuat sama si Adam dan Hawa. Ya gak tahu marga apa itu si Adam itu. Jadi terpaksalah gara-gara dia, repotlah Yesus turun dari surga ke dunia ini. Enggak. Paulus bilang tidak, sejak awal Allah memang sudah merencanakan bahwa Kristus itu adalah providensi Allah. Salib bukan cadangan. Salib adalah puncak sejarah. Oleh karena itu Roma 13 bicara dalam konteks Allah yang berdaulat. Dalam konteks Allah yang berdaulat menguasai sejarah, maka jangan takut dengan pemerintah, taati mereka. Mereka berada di bawah kedaulatan Allah. Dasar kita hidup dalam panggilan adalah kedaulatan Allah. Allah berdaulat atas sejarah. Dan karena itu pasal 12 sampai 16 bicara dari keselamatan.
kepada panggilan. Kita bukan hanya diselamatkan secara personal, tetapi kita dipanggil untuk berbuat di tengah-tengah dunia. Karena itu saya sangat senang dengan judul kita ya. Kenakan Kristus. Kenakan Kristus. Enduo kata dasarnya dari kata enduteste ketika disampaikan di sini aorist imperatif tadi itu. Dan kalau kita lihat pasal 13 ayat 14 ini adalah jantung daripada pesan Paulus. Jantung daripada pesan Paulus. Pasal 13 bukan soal tunduklah. Bukan soal kasihilah. Bukan soal hiduplah kudus, bukan. Itu 3 pesannya. Ayat 1 sampai ayat 7 tentang tunduklah. Ayat 8 sampai ayat 10 itu tentang kasihilah. Ayat yang ke-11 sampai 13 tentang hiduplah yang kudus, hiduplah yang benar. Tetapi pesannya bukan di situ. Pesannya adalah dikenakanlah Kristus. Maka luar biasa yang buat tema ini ya. Yang buat tema ini betul-betul ngerti nih kitab Roma pasal 13 ini. Ya. Memang temanya adalah kenakanlah Kristus. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Luther mengatakan bahwa Injil itu atau firman Tuhan itu atau khotbah itu tidak boleh dalam bentuk Taurat, dia bilang. Karena banyak firman Tuhan itu hanya Taurat, hanya hukum. Tetapi dia harus hukum dan Injil. Law and gospel. Dalam bahasa Calvert, karena saya teolog Calvert, harus berdialektika katanya. Antara hukum dan Taurat. Artinya apa? Tunduklah. Kamu harus tunduk. Karena kamu orang Kristen, kamu harus tunduk. Itu adalah hukum. Tetapi Injil mengatakan, kamu tidak mampu tunduk. Siapa yang bisa tunduk? Kamu pemberontak kamu. Orang berdosa kamu. Dengan kekuatan apa kamu tunduk? Kamu pasti melawan. Kamu tunduk tapi kamu tidak mampu tunduk. Karena itu ada Injil. Kenakanlah Kristus. Supaya dalam Kristus kamu tunduk kepada pemerintah. Kasihlah. Kamu harus mengasihi karena kamu orang Kristen. Karena kamu manusia. Karena kamu suami. Karena kamu anak. Karena kamu sesama manusia. Kamu harus mengasihi. Bahkan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi pernah gak kamu melakukan itu? Mampu gak kamu melakukan itu? Enggak. Kalau kamu sakit cancer, 1 miliar kamu habiskan untuk uangmu. Kalau temanmu habis cancer, kamu sumbang 75.000. Kalau kamu agak baik, 100.000 kamu kasih. Kamu tidak mengasihi dia seperti dirimu sendiri. Kamu harus mengasihi dia seperti dirimu sendiri, tapi kamu tidak mampu mengasihi dia seperti dirimu sendiri. Karena itu kamu harus mengenakan Kristus. Supaya Kristus mengasihi dia dengan pengorbanan. Itulah Injil, hukum dan Injil. Kamu harus hidup kudus. Tapi kamu orang berdosa, saya orang berdosa. Siapa yang bisa hidup kudus? Tiap hari kita berbohong. Tiap hari punya pikiran tidak kudus. Tiap hari kita ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak kudus. Tiap hari kita minta ampun dosa. Kita harus hidup kudus, tapi kita tidak mampu hidup kudus. Itulah hukum. Maka datang Injil. Kenakanlah Kristus. Sehingga kamu bisa hidup kudus. Sebagai umat yang diselamatkan Tuhan, kita dipanggil untuk setia kepada panggilan kita. Tapi kita tidak mampu dan tidak mungkin setia kepada panggilan kita. Tapi Kristus telah setia. Karena itu kenakanlah Kristus, pakai dia.
Sehingga Kristus setia dalam diri kita. Bukan kita yang setia, Kristus setia dalam diri kita. Amin? Amin enggak? Kalau ada di sini yang bisa berkata, oh saya selalu tunduk, saya selalu mengasihi, saya selalu hidup kudus, habis khotbah ini jumpain saya. Nanti saya kasih kamu sertifikat sebagai orang kudus. Lebih tinggi daripada santo dan santa dari Vatikan. Nanti saya langsung usulkan supaya kamu ditahbiskan jadi manusia kudus. Tidak ada kita yang bisa seperti itu. Dan itulah dialektika daripada Injil. Roma 13 itu artinya kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Tapi kita tidak mungkin hidup seperti Kristus. Tetapi Kristus bisa hidup dalam diri kita. Itulah Roma 13. Mari kita lihat secara lebih detail. Ya. Saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang anti Prabowo? Angkat tangan. Saya dari BIN ini. Oh ada, coba angkat tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turun tangan. Turun tangan. Oke. Siapa di sini yang pro Prabowo? Angkat tangan. Puji Tuhan ada. Pro Prabowo ya. Siapa sini yang netral sama Prabowo? Oh ada juga, oke netral ya. Jadi ada 3 kubu. Yang mana yang benar saudara-saudara sekalian? Yang mana yang benar dari 3 itu? Yang anti, yang pro atau yang netral? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Saya ulangi. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Syaiful Mujani benar enggak? Bilang Prabowo harus diturunkan supaya negara ini aman. Benar dan juga tidak benar. Salah dan juga tidak salah. Kalau teolog menjawab begitu, bingung orang. Supaya agak dalam kelihatannya ya kan. Padahal sederhana maksudnya. Paulus mengatakan begini dalam ayat 1 sampai ayat 5 saya baca dulu. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita harus tunduk. Dan tunduk ini dia tidak bersifat aorist imperatif dia. Dia bersifat present imperatif. Jadi harus tunduk terus menerus. Tiap hari tunduk, itu artinya itu. Ya, tadi kalau mengenakan Kristus dia aorist, pakai sekali sudah. Pakai, jangan buka-buka lagi. Tapi kalau tunduk, terus tunduk tiap hari. Bukan tanduk ya. Tunduk. Tunduk kepada otoritas, bahkan kata tunduk ini hipotasesto itu adalah kata yang dipakai juga ketika orang tunduk dalam dunia militer. Itu tunduk itu. Jadi tunduk yang membawa keteraturan. Dan ini menarik sekali ya. Kita bilang, oh iya tunduklah kalau pemerintahnya bagus. Kalau presidennya itu humanis. Kalau gubernurnya itu hebat. Kalau bupatinya itu bersih. Kalau kepala desanya itu baik, kita harus tunduk. Tapi kalau enggak, tanduk. Coba kita pikirkan, Roma pada zaman Paulus korup saudara. Mana lebih korup Roma daripada Indonesia? Jauh lebih korup Roma. Roma zaman Paulus pro gereja atau anti gereja? Anti gereja. Enggak lama setelah ini Nero menyuruh membantai orang Kristen. Jadi bukan hanya anti gereja, membantai orang Kristen. Roma pada saat itu bersifat absolut, diktator, represif. Jangan sembarangan.
Kalau kamu bikin pada waktu itu TikTok yang mengkritik Roma, langsung ditangkap kamu. Kalau kamu bikin Instagram, posting kamu menjelek-jelekkan Nero, langsung kamu dihadapkan dengan singa. Itulah pada waktu itu. Tapi waktu itu belum ada Instagram, sudah. Ya, sudah, tapi Instagram zaman dulu gitu ya, bukan Instagram sekarang. Ya. Bukan hanya itu, pajaknya juga luar biasa tinggi. Dan pada waktu itu orang Yahudi yang juga orang Kristen juga ada di antaranya itu terkenal anti pajak. Orang itu kalau bisa nggak bayar pajak. Ada di sini yang nggak bayar pajak juga. Mirip kayak orang Yahudi waktu itu. Jadi kamu bukan orang Kristen tapi kamu orang Yahudi gitu ya pada waktu itu. Bahkan pada zaman itu pegawai Depkeu itu paling dibenci sama orang Yahudi. Disebut namanya pemungut cukai. Kan sama itu kan Depkeu itu. Mohon maaf ya kalau ada orang Depkeu di sini ya. Tapi pemungut cukai itu disamakan dengan pelacur di kalangan orang Yahudi. Bayangkan sampai sekarang kan pelacur itu jelek ya. Ya, dulu itu lebih jelek lagi. Kalau sekarang kita masih bagus, nggak boleh bilang pelacur gitu. Tapi zaman dulu masih dibilang pelacur itu. Pelacur dengan pemungut itu sejalan. Coba sekarang bayangkan, wanita tunasusila dengan pegawai Depkeu disamakan. Ngeri kali itu. Tapi itulah pada waktu itu orang Yahudi. Jadi ketika Paulus mengatakan tunduk pada saat ini, dia bukan bilang tunduk kalau pemerintah itu benar, bukan. Tunduk itu bukan berarti kita membenarkan pemerintah. Enggak apa-apa kalian menyalahkan pemerintah, tapi tetap tunduk. Enggak apa-apa kamu anti Prabowo, tapi tetap tunduk. Amin? Iya. Enggak apa-apa kamu pro Prabowo, ya enak kali lah kalau Prabowo tunduk aja lah sudah sekalian. Enggak usah pakai Alkitab pun tunduk lah. Nah, namanya juga pro Prabowo. Netral, kamu enggak suka, tetap tunduk. Tunduk itu bukan berarti kita harus mengakui pemerintah kita baik. Enggak. Apa artinya tunduk? Tunduk adalah dikatakan di situ karena kita melihat bahwa penguasa yang ada ditetapkan Allah. Dan barang siapa melawan pemerintah itu melawan Allah. Dengan kata lain, SK Prabowo dari Tuhan Yesus. Dari mana tahu? Alkitab bilang. Tapi SK bukan sebagai pendeta. SK sebagai pelayan Tuhan. Kan dikatakan di situ. Siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Dikatakan ayat 4, karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah. Jadi Prabowo itu hamba Allah. Jokowi itu dulu waktu presiden dia hamba Allah, sekarang enggak lagi. Enggak pemerintah lagi kan, dia bukan hamba Allah selama-lama aja dia. Sebagai penguasa dia adalah hamba Allah. Apa artinya kita tunduk kepada dia? Tunduk kepada dia adalah kita mengakui Allah berdaulat atas sejarah. Tidak ada yang kebetulan dalam sejarah ini. Bahkan yang kebetulan pun tidak kebetulan. Betul enggak? Ngerti enggak kalian itu? Itu adalah pesan kitab Ester. Tadi pagi kami ngobrol-ngobrol. Kitab Ester itu adalah semuanya kebetulan. Tapi tidak kebetulan. Itu namanya perayaan Purim itu. Perayaan kebetulan itu Purim itu. Kok kebetulan ratu dipecat? Kebetulan si Ester ini lahirnya cantik. Coba kalau dia lahir kayak siapa lah gue bilang ya. Gak usah main fisik ya, orang Medan dilarang main fisik ya. Tapi kalau kayak aku lah misalnya, kayak si Ester berjenggot dia, putih pula jenggotnya. Kan gak mungkin dia menang apa itu pageant kontes itu. Gak mungkin. Kebetulan dia cantik. Dan menarik sekali, kebetulan dia mau pula jadi pageant. Kalau sekarang kan kalau orang ikut pageant langsung dibilang, percumanya kalau alim perkataan gak rohani kau. Pageant itu kan diperiksa-periksa ininya itu segala macam. Loh, Esther pageant, beauty pageant dia.
Kebetulan dia menang pula jadi ratu. Kebetulan waktu itu ada orang yang menindas Israel. Kebetulan dia datang jumpain raja dan raja nerima dia. Itu yang dikatakan Mordekai. Bukan karena apa-apa kamu ini jadi ratu. Jangan-jangan karena ini. Berarti apa? Enggak yakin dia. Jangan-jangannya katanya. Kan enggak pasti itu semua. Itu semua kebetulan. Tapi kebetulan yang tidak kebetulan. Itulah dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan kebetulan Prabowo jadi presiden. Memang kebetulan dia jadi presiden. Artinya ada proses semua itu yang membuat itu demikian. Karena itu kita dalam pengakuan akan kedaulatan Allah, kita mengakui bahwa Allah berdaulat dalam segala kebetulan-kebetulan itu. Dia tidak mengenal Tuhan sekalipun tidak apa-apa. Firaun tidak mengenal Tuhan sekalipun tidak apa-apa. Koresi tidak mengenal Tuhan sekalipun tidak apa-apa. Dia dipakai Tuhan. Bahkan kalau kita bicara tentang orang yang mengenal Tuhan dengan tidak mengenal Tuhan, kita harus lebih mendukung dalam rohani orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Karena dia lebih butuh dukungan. Orang yang membutuhkan dukungan itu bukan orang yang hebat, tapi orang yang lemah. Saya satu kali khotbah di gereja di Singapura, saya tanya, mana yang lebih bagus gubernur, Anies atau Ahok? Jelas jawabannya kan, Ahok, semua bilang gitu. Lalu saya tanya, kalau begitu mana yang lebih membutuhkan doa kita, Anies atau Ahok? Diam semua. Karena mereka nggak mau dengan konsekuensinya, maunya hanya menyalahkan aja. Tapi kita dipanggil untuk tunduk kepada pemerintah, kita harus lakukan bagian kita. Apa artinya? Bayarlah pajak, bayarlah cukai, berikan rasa takut, berikan rasa hormat, meskipun tidak mudah untuk tunduk. Ya, karena apa? Karena kita maunya berontak, kita maunya mengkritik. Dan itu bukan hanya karena pemerintahnya jelek, tapi memang karena dalam diri kita ada masalah untuk tunduk. Itu harus kita akui. Kita kadang-kadang gak mengakui, tunduk itu bukan adalah soal pemerintah. Oh, pemerintahnya begini, saya gak mau tunduk. Tapi pernahkah kita melihat bahwa tunduk itu adalah masalah dalam diri kita. Kita itu orang berdosa. Kita gak mau tunduk karena tunduk kepada pemerintah itu artinya tunduk kepada Allah. Tunduk bukan berarti kita harus ngikut, tidak mengkritik. Bukan, kritik dia. Debat dengan dia, tapi tunduk ketika dia sudah ngambil keputusan. Tunduk itu bukan soal kita ngikut pemerintah, kita membenarkan pemerintah. Tunduk itu adalah soal kita meneladani Yesus yang tunduk kepada Bapa, sehingga dia tunduk kepada Pilatus. Bayangkan itu. Pilatus dia tunduk. Kalau dia gak tunduk, dipanggilnya malaikat, matikan si Pilatus ini. Tapi dia tidak. Dia bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Oh, aku bisa membebaskan kamu, aku bisa menentukan mati hidupmu, silakan. Bapakku yang membuat kamu seperti itu. Dia tunduk kepada Pilatus karena dia tunduk kepada Bapaknya. That's the point. Siapa yang pernah di sini ditangkap polisi? Ditilang lah, ditilang. Wah, ada pernah ya? Saudara, saya juga pernah. Siapa yang nggak pernah? Sekarang polisi paling takut apa kalau datang tangkap? Yang paling takut bukan, kalau dulu takutnya, oh anak jenderal, apalagi dibikin situ ada ada lambang TNI, ada apa, pokoknya gitu lah orang bikin ya. Bahkan ada dibikin ada anting-anting atau kayak gantung-gantungan tuh ada tentaranya kan, banyak orang gitu kan. Bahkan ada juga beli nomor polisi tentara gitu, pokoknya macam-macam lah orang buat. Sekarang polisi nggak takut itu lagi. Kalau polisi nangkap kita, yang paling ditakuti begitu lihat jendela ada kamera. Wah, itu paling takut itu. Betul nggak? Nanti viral. Makanya sekarang orang kalau misalnya ditangkap polisi langsung kamera hidup, ya kan? Ada apa Pak gitu. Polisinya langsung sobat. Oke, selamat siang. Polisinya jadi baik. Betul nggak?
Bapak Ibu kita dipanggil meskipun perilaku katakanlah ada hal yang baik dan tidak. Kita hormat kepada polisi. Amin. Kita harus memberikan rasa takut karena polisi itu bagus ada di situ. Sekarang saya malah ngeri kadang-kadang Jakarta ini setelah polisi nggak berani tangkap itu makin liar tuh jalan raya itu. Ya. Kalau dulu polisi masih berani nangkap itu kalau lampu merah masih ada jalannya. Sekarang orang sub. Begitu lampu masih merah, tet begitu. Nah ini yang terjadi. Jadi Tuhan menetapkan pemerintah itu untuk memberikan pengaturan secara alamiah dan itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Kekuasaan yang Allah titipkan itu adalah baik adanya. Ayat 8 dan 9 selain kita harus tunduk kepada pemerintah, kita dipanggil juga untuk mengasihi sesama kita. Dikatakan, jangan kamu berutang kepada apa-apa kecuali kasih kepada satu sama lain. Ini menarik ya, bicara utang. Saya mau tanya lagi, siapa di sini yang sudah nggak punya utang? Alumni muda nggak punya utang lagi? Puji Tuhan, bagus. Debt free. Ada yang sudah debt free? Coba angkat tangan. Bebas finansial. Oh ada? Nggak. Ada juga orang nggak punya utang tapi nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa ya. Bukan itu ya, bukan itu. Kalau misalnya kita, oke, saya baru tamat ya, nggak ada pinjam apa-apa gitu, handphone juga nggak kredit, beli yang paling murah gitu, jangan nggak punya, itu juga bagus, teruskan aja ya, itu bagus juga. Ya. Tapi rata-rata kita ya, pastilah kalau kita nggak terlalu kaya pasti ada utang ya. Biasanya utang karena rumah. Utang karena mobil, ini utang yang katakanlah esensial ya. Dan kita mungkin nanti umur 40, umur 50 gitu sudah debt free kita. Wah, sekarang saya sudah hidup tanpa utang, kita sudah senang ya. Dan itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kamu berutang katanya gitu ya. Tapi ingat ada kalimat yang di bawahnya itu. Jangan kamu berutang kepada siapapun kecuali utang kasih. Saya mau artikan begitu. Konteksnya bilang begitu. Jangan berutang kecuali berutang cinta. Paulus sendiri adalah orang yang hidup dengan hutang. Pelayanannya adalah membayar hutang yang tak kunjung bisa dibayar. Itu hutang Injil. Utang cinta adalah satu-satunya hutang yang semakin kita bayar, semakin kita berutang. Cinta ini mirip dengan apa ini? Apa namanya? Pinjol ini. Makin dibayar makin besar utangnya. Dan karena itu sebenarnya dalam banyak hal ini adalah utang yang semakin dibayar semakin besar dan tak kunjung lunas. Tapi ini utang yang sangat bagus. Utang yang harus kita miliki. Utang yang harus kita pertahankan. Saya mengucapkan selamat pada teman-teman yang ikut kebaktian tahunan. Karena dengan ikut ini kamu menumpuk utang lebih banyak. Amin. Makin banyak utangmu. Yaitu utang kepada perkantas. Betul nggak? Sejak mahasiswa dididik, udah alumni dididik lagi. Kita berutang. Saya pernah mendengar cerita tentang alumni-alumni yang berutang kepada Ibu Dorothy Marx. Karena berutangnya mereka bilang, Bu, Ibu jangan naik motor lagi pergi ngajar. Kami mau belikan mobil. Rupanya waktu dia dijemput katanya, saya kalau detailnya salah mohon maaf ya. Saya soalnya mendengar dari orang lain dan saya senang dengan cerita itu. Udahlah, kasihlah aku mobil Mercedes yang tadi kau pakai menjemput aku. Suka aku makainya itu. Dikasih sama mereka. Dikasih. Lalu alumni itu katanya kumpul-kumpul uang untuk membayar itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka berutang kepada Ibu Dorothy. Kita berutang cinta. Dan karena itu kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi karena kita harus membayar utang kita. Kita harus mengasihi dan bahkan kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya, siapa yang sungguh-sungguh sudah membayar utangnya?
Siapa yang sungguh-sungguh sudah mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri? Poinnya di sini adalah Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya belum ada satupun yang sudah melakukannya. Belum ada satupun yang sudah memahaminya. Belum ada satupun yang sudah betul-betul tahu apa artinya mengasihi sesama kita. Tapi kita harus mengasihi sesama kita. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Apa artinya itu? Allah adalah kasih. Artinya kasih itu adalah wahyu. Kasih itu bukan general knowledge. Oh, kasih tahu saya. Kita nggak tahu kasih. Karena Allah itu kasih. Hanya ketika Allah mewahyukan dirinya, maka kita tahu kasih. Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi keluarganya? Siapa yang sungguh-sungguh mengasihi rekannya? Bahkan siapa yang sungguh-sungguh mengasihi musuhnya? Nggak ada. Nggak ada kita yang sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Karena Allah yang mengasihi, bukan kita. Kita tidak tahu apa mengasihi, tapi kita akan mengerti kasih di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah puncak daripada pewahyuan Allah. Karena kita tidak bisa mengasihi dan kita tidak mampu mengasihi, kita tidak perlu mengasihi. Saya ingin menambahkan satu lagi. Dan mungkin yang saya tambahkan ini agak mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengatakan firman Tuhan hari ini berkata, karena itu kita tidak perlu mengasihi. Ngeri gak itu? Gak perlu. Bilang sama sebelahmu, aku gak perlu mengasihi. Bilang sama istrimu atau suamimu, aku kata pengkhotbah minggu kami gak perlu mengasihimu. Biar dia tanya apa itu artinya. Kita tidak perlu mengasihi sesama kita karena kita tidak mengerti kasih itu. Kita tidak mampu mengasihi itu. Kita hanya perlu mengenakan Yesus Kristus. Kita hanya perlu mengenakan Yesus Kristus supaya Kristus mengasihi mereka. Karena Kristus ketika mengasihi dia, mengasihi suami kita, mengasihi musuh kita, mengasihi sesama kita, Yesus Kristus mengasihinya sampai mati tersalib. Itu dia. Yesus Kristus mengasihinya sampai dia harus berinkarnasi. Yesus Kristus mengasihinya dengan menanggung segala hinaan dan cercaan demi kasih itu. Karena itu biarkanlah Kristus yang dalam diri kita itu berinkarnasi, dicerca, berdarah-darah ketika mengasihi sesama kita. Ketika mengasihi istri kita, ketika mengasihi suami kita, ketika mengasihi musuh kita, ketika mengasihi atasan kita. Amin. Itulah artinya. Kenakan Kristus dan biarkan Kristus yang dalam diri kita terjadi kembali dalam hidup kita. Berinkarnasi, berdarah dan dicerca demi kasih itu. Dan Kristus itu akan keluar dari mulut kita dengan berkata, Tuhan ampunkanlah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Kristus itu akan meneruskan lagi jalan yang sama. Ketika ditampar pipi kiri, diberikan pipi kanan. Ketika diminta utang, tidak usah bayar. Biar bangkrut semua yang pinjol itu. Bahkan ketika dipaksa berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Dan Kristus yang sama itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang hidup melalui hidup kita. Dan ini juga sama di ayat 11 sampai 13. Poinnya sama, hiduplah dalam terang. Kita juga tidak mampu hidup dalam terang. Tapi di sini Paulus menambahkan satu bahasa yang sangat indah. Kita juga tidak mampu hidup kudus. Ayat 11, 12, 13. Kalau kita lihat itu secara detail itu sangat menarik. Ya. Ayat 11 berkata, ini adalah
malam yang menjelang fajar. Ini adalah siang yang harusnya bermoral. Ini adalah malam yang sudah larut. Ini menarik sekali kalau kita lihat ayat 1 sampai 13 ini adalah ayat-ayat yang ingin menjelaskan bahwa waktu di mana kita berada adalah sekaligus fajar yang sedang menyingsing. Itu di ayat 11 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Fajar yang menyingsing. Tapi ini juga adalah malam yang larut. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Malamnya larut. Tapi ini juga adalah hari yang siang. Dikatakan 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Apa maksud Paulus ini? Dia ingin mengatakan bahwa hidup orang Kristen di mana kita sekarang berada adalah sekaligus pagi, sekaligus malam, sekaligus siang. Pagi. Kenapa pagi? Karena kebenaran segera terbit. Malam. Kenapa malam yang larut? Karena kegelapan akan segera berlalu. Siang. Kenapa siang? Karena masa depan akan segera tiba. Already but not yet. Kita berada dalam satu kehidupan di mana kita sekarang ini ada dalam ketegangan antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Kita seperti seolah-olah sudah mati, tetapi kita masih hidup. Kita seolah-olah masih hidup, tetapi kita masih di bumi ini. Kita seolah-olah sudah di surga, tapi kita masih di dunia. Kita ada di dunia, tapi seolah-olah kita ada di surga. Dunia akan selalu begitu, Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini yang pro dengan kabur aja dulu? Ada nggak? Oh ya, kabur aja dulu. Kabur kemana? Kemana aja gitu ya. Oke. Indonesia gelap, ada juga. Oke. Salah nggak itu Bapak Ibu sekalian? Kabur aja. Nggak salah. Nggak salah itu kabur aja dulu. Benar nggak? Nggak benar juga. Itu sekaligus salah dan sekaligus benar. Indonesia gelap. Benar nggak itu? Benar. Salah nggak itu? Salah. Itu sekaligus benar dan sekaligus salah. Enak kan kita pulang ke khotbah ini kan? Semuanya benar dan semuanya salah. Semuanya gelap dan semuanya terang. Itu adalah satu ketegangan yang selalu harus kita miliki selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tidak salah kalau kamu kabur dari Indonesia. Dan tidak benar juga kalau kamu kabur dari Indonesia. Karena kemanapun kamu kabur, kamu ada di dunia yang masih sekaligus pagi, sekaligus malam, dan sekaligus siang. Di negara di mana kita pergi pun tetap akan ada masalah. Hanya berbeda dengan Indonesia. Indonesia gelap. Pertanyaan saya, kapan Indonesia tidak gelap? Betul gak? Kapan tidak gelap? Memang kapan terang? Indonesia selalu gelap. Kalau kamu kabur dari Indonesia ke Singapura, kamu akan berkata, saya akan kabur dari Singapura. Kalau kamu kabur dari Singapura ke Thailand, saya kabur dari Thailand. Kamu pergi ke Amerika, saya kabur dari Amerika. Loh, nggak ada kayak gitu. Ada teman saya. Dia dari Norway, kabur dari Norway ke Indonesia. Kabur dia. Selalu ada alasan untuk kabur. Karena apa? Karena itulah dunia di mana kita berada, Bapak Ibu sekalian. Itulah dunia yang hidup dalam ketegangan eskatologis. Already but not yet. Indonesia selalu gelap. Gak pernah dari dulu gak pernah berhenti gelapnya. Tapi saya tanya, apakah Indonesia tidak terang? Indonesia terang. Dari dulu juga Indonesia terang.
Nggak pernah nggak terang. Apakah Indonesia terang karena Jokowi presiden? Tidak. Indonesia terang karena Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Amin. Karena Yesus Kristus yang mengangkat Prabowo dan Jokowi, maka Indonesia terang. Dan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian tidak pernah meninggalkan Indonesia. Amin. Gak pernah. Dia gak pernah kabur dari Indonesia. Dia selalu ada di Indonesia. Dia mencintai Indonesia. Dia hadir untuk Indonesia. Dan dia mengasihi Indonesia. Dan kalau kita mencintai Kristus, mari kita ikuti isi hatinya. Amin. Cintai negara kita ini. Indonesia selalu gelap, tapi Indonesia juga selalu terang. Kita adalah warga negara yang selalu akan menghadapi tantangan, teman-teman sekalian. Tidak akan pernah ada tantangan. Kita akan selalu berhadapan dalam ketegangan eskatologis ini, already but not yet ini. Kita akan hidup dalam satu keadaan yang selalu ada hitam dan putih. Ini bukan yin yang, ini adalah realitas eskatologis. Kita akan bisa menemukan ada orang Kristen yang korupsi. So what? Apakah Kristus gagal karena dia? Jangan kata dia. Jangan kata sekarang. Muridnya sendiri pun korupsi. Namanya Judas Saragi, Iskariot. Salah. Betul tidak? Muridnya sendiri korupsi. Yang dijual gurunya. Jadi kalau ada orang korupsi, so what? Ada pendeta Injili jadi ateis. Saya nggak terkejut. Tantangan akan selalu ada. Ada anak PMK pindah agama. So what? Ada dosen etika melakukan pelecehan. So what? Tapi kita juga melihat pada sisi ada terang. Ada terang. Ada anak Tuhan yang jadi hakim. Dunia gelap, dunia hancur. Tapi dia berjuang tiap hari untuk menegakkan keadilan. Bahkan dalam kegagalannya. Karena dia gak mampu jadi hakim. Kembali lagi dialektika iman kita selalu demikian. Dia harus menjadi hakim yang baik. Tapi dia tidak mampu menjadi hakim yang baik. Tapi Kristus adalah hakim yang baik. Maka Kristus menjadi hakim dalam dirinya. Amin. Maka Kristus berdiri di sidang pengadilan Indonesia melalui anak-anak yang ada di situ. Akan ada juga anak Tuhan yang jadi guru SD dari Jakarta pergi ke pedalaman. Ini kisah nyata. Dan tiap kali dia pergi ke sana harus membuka sepatunya, mendaki gunung, bukit-bukit, tangannya, kakinya kena tanah liat supaya sampai ke sekolah dan mengajar setiap hari. Dan ada anak Tuhan yang jadi dosen. Yang tiap hari mempersiapkan kuliah dengan baik. Mengajar di kelas. Menginspirasi mahasiswa-mahasiswa. Tidak ada berita di Facebook. Tidak ada berita di media sosial. Tapi Kristus hadir melalui hidupnya. Mari kita berjalan dalam terang. Kata-kata Paulus. Kegelapan akan selalu ada. Indonesia gelap akan selalu gelap. Tapi Indonesia yang gelap juga ada terang yang bercahaya di sini. Ada keindahan yang luar biasa. Yang bercahaya itu adalah Kristus melalui anak-anaknya. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita sadar bahwa dunia ini sekaligus pagi, malam, dan siang. Kita harus hidup sebagai warga kerajaan Allah. Tapi kita memang tidak mampu hidup sebagai kerajaan Allah. Karena itulah tema kita berkata, kenakan Kristus. Kenakan Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita pulang dari tempat ini untuk diutus bermisi. Saya katakan kepada kita semua, jangan kenakan ketaatan, kamu tidak mampu. Jangan kenakan kasih, kamu tidak bisa mengasihi. Jangan kenakan kekudusan, kamu tidak mampu melakukan kekudusan. Kita tidak punya ketaatan, kita tidak punya kasih, kita tidak punya kekudusan. Tapi kenakanlah Kristus. Kenakan Yesus Kristus. Karena Kristus adalah ketaatan. Kristus adalah kasih. Kristus adalah kekudusan. Pulanglah.
bukan dengan ajakan ayo tunduk, ayo mengasihi, ayo taat. Tidak. Pulanglah dengan satu semangat. Tuhan tahu bahwa saya tidak mampu. Saya tidak mampu tunduk. Saya tidak mampu kasih. Saya tidak mampu taat. Pulanglah bukan dengan soal, beranilah, disiplinlah, bertekadlah. Saya tidak berani, saya tidak disiplin, saya tidak punya tekad, saya lemah. Tapi pulanglah dengan mengenakan Kristus. Kenakanlah dia. Dimanapun kita berada. Dan ketika kita mengenakan Kristus, yang ajaib adalah Kristus akan mengenakan kita. Kita memakai Kristus, maka Kristus memakai kita. Kita menjadi punya baju Kristus. Tapi yang aneh, kita menjadi bajunya Kristus. Kristus adalah brand kita. Tapi kemudian yang terjadi, kita menjadi brandnya Kristus. Dan orang-orang melihat Kristus melalui hidup kita. Sehingga dia dipermuliakan. Sementara kita dilupakan. Mari kita berdoa. Saya mengundang kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan sebuah doa di hadapan Allah. Berdoalah tentang kerinduanmu atas negara ini, atas keluargamu, atas karirmu. Nyatakan pergumulanmu, nyatakan isi hatimu. Dan undanglah Kristus berkarya untuk bisa menjadi warga yang baik. Warga yang taat. Di dalam segala gelap dan putihnya negara ini. Supaya bisa menjadi perpanjangan tangan Kristus untuk mengasihi. Karena dia akan mengasihi melalui kita. Supaya bisa menjadi realitas eskatologis yang hadir dalam gelap dan terangnya dunia ini oleh Kristus dalam hidup kita. Nyatakan kerinduanmu, nyatakan permohonanmu, mintakan pertolongannya. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang berbicara kepada kami. Sebagai warga kerajaan Allah, kami dipanggil untuk hidup sebagai warga negara yang baik. Bahkan ketika kami adalah warga negara dari kerajaan Kristus. Sebagai warga kerajaan Allah, kami dipanggil untuk mengasihi. Bahkan ketika kami tidak mampu sungguh-sungguh mengasihi. Sebagai warga kerajaan Allah, kami dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Bahkan ketika kami berhadapan dengan begitu banyak tantangan kekudusan dalam diri dan sekeliling kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk membuka mata kami, menguatkan hati kami, mensucikan mulut dan hidup dan tindakan kami. Supaya kami dengan mengenakan Kristus, Kristus melayani dunia ini.